Besar harapan masyarakat bahwa pilkada kali ini bisa menghasilkan para kepala daerah yang sesuai dengan idaman mereka. Para kepala daerah yang betul-betul mengerti apa masalah yang terjadi, realita di setiap daerah mereka masing-masing. Kemudian juga punya visi, misi dan juga rencana kerja serta berbagai macam program yang begitu matang untuk bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Tapi tidak bisa dipungkiri, realitanya adalah yang kita saksikan di beberapa hari belakangan ini, ada para calon kepala daerah yang ngomongnya kelepasan, guyonannya atau bercandanya juga kebablasan, atau bahkan pada saat debat berlangsung ini tidak menunjukkan kualitas semestinya. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya para narasumber dan juga akan bergabung tentunya melalui daring. Nanti akan berbagi pengalamannya juga, apakah memang harus ada kontrol tertentu atau perlu para pembisik tim sukses yang ada di sekeliling para calon kepala daerah ini untuk bisa membantu menentukan apa yang harus disampaikan oleh para calon kepala daerah. Nanti Kang Diki Chandra akan bercerita banyak kepada kita, karena beliau juga wakil Bupati Garut 2009 sampai 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Diki. Selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga akan melihat dari kacamata ataupun juga sudut pandang politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Umam. Malam Mbak Putri, Kang Diki. Baik, ini juga tentunya tidak lepas dari otonomi yang diberikan kepada masing-masing daerah. Nah, untuk menyoroti hal ini, ahli otonomi daerah sudah bergabung dengan kita, Bang Andi Malarangeng melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam dari Jogja. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Walaupun di tengah-tengah kesibukannya di Yogyakarta. Dan juga untuk bisa melihat dari sudut pandang komunikasi politik juga sudah bergabung dengan kita melalui daring, Prof. Karim Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Karim. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Baik, kita akan melihat tadi berbagai macam peristiwa sudah kita potret, begitu Kang Diki. Siap. Salah satunya yang saat ini jadi viral, walaupun memang sudah minta maaf, begitu kan, yaitu calon wakil gubernur Jakarta Pak Suswono yang kelepasan di sebuah forum relawan mengatakan bahwa janda kaya sebaiknya kemudian menikahi para pengangguran. Kang Diki, ini kalau Kang Diki lihat karena apa sebenarnya? Apakah karena kurang persiapan atau karena memang ya sebenarnya bercanda tapi forumnya tidak tepat, atau memang karena para pembisiknya di samping-sampingnya tim suksesnya kurang membantu mengontrol apa yang disampaikan oleh para calon kepala daerah ini, Kang Diki? Saya juga sebetulnya tidak terlalu paham 100% mengenai hal ini kenapa, tapi bisa jadi dari pengalaman Kang Diki yang saja. saya rasakan kebanyakan para calon itu pengen menang. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan keinginan, yang jadi problem itu adalah ketika keinginan yang mengendalikan dia, maka dia bisa keceplosan melakukan apa aja, bisa berbicarakan apa saja, berbicarakan hal yang salah ketika keinginan menangnya itu justru mengendalikan dia. Tapi kalau dia bisa mengendalikan keinginannya, saya yakin dia akan lebih fokus kepada apa-apa yang sudah dibuat di pasti ada RPJMD Tekro yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Udah mengacu itu aja udah selesai, sebetulnya nggak perlu sampai membicarakan hal-hal lain yang di luar konteks visi, misi dan program. Karena janji-janji semua calon kepala daerah itu harus tertulis, tersirat dalam visi, misi dan juga program-program yang sudah disusun. Baik, Kang Diki katakan adalah nggak fokus kemudian menyampaikan programnya karena ada keinginan yang ingin menang yang begitu besar. Apa sebenarnya? Apa karena keinginan begitu besar sehingga ingin mencari perhatian atau juga menggait hati para pemilih sehingga sering bercanda tapi malah jadi kelepasan atau bagaimana, Kang? Saya nggak tahu konteks yang beliau, tapi ya bisa jadi kalau bercanda mungkin itu bukan candaan yang tepat di saat seperti ini. Kalau ini adalah sebuah hal yang serius, tentunya balik lagi bisa jadi karena memang keinginan itu. Kalau dilihat dari ungkapan rasa penyesalan permintaan maafnya, ya saya lihat di sini manusia ada hilapnya kan. Ya mungkin karena keinginan untuk bisa didukung, mendapatkan dukungan yang sangat tinggi, sehingga melupakan atau menghilangkan kesadaran tentang bahwa yang harus aku sampaikan adalah sesuatu yang memang untuk membangun ini yang semua sudah tertulis di program, di visi, di misi yang sudah disusun berdua dengan calon atau pasangannya. Baik, Akang dulu juga mungkin ada di posisi yang sama sebagai calon kepala daerah. Nah, saat kemudian ada agenda, kemudian berkumpul dalam sebuah forum, bahkan juga mungkin akan melakukan sebuah debat dan juga bertemu dengan para konstituen, calon pemilih begitu Kang. Persiapannya seperti apa sebenarnya?
Persiapannya ya sebetulnya kalau saya sendiri mungkin lebih kepada bahwa ikhlas saja, tulus saja kita jalankan sesuatu. Saya banyak yang menghina Pak Bu, saya dibilang nggak lulus SMA lah, ada yang bilang itu banyak lah. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita senyum aja. Yang jelas kita mau belajar, keywordnya ada belajar. Karena ada 4 hal yang saya lihat kenapa para calon bisa menjadi sulit. Karena pertama gara-gara pola sistem pengambilan suara yang salah. Sekarang mohon maaf ini banyak oknum-oknum yang mengambil suara dengan cara ngebohongin di kiri, ngebohongin di kanan, ngebohongin di sini. Besok lusa pindah ke sini dengan pola kampanye nomaden. Sehingga besok akhirnya masyarakat menjadi pragmatis. Meningkatlah sekarang jadi bagi-bagi duit. Itu yang pertama. Kedua mungkin kegagalan regenerasi yang dilakukan oleh partai-partai terhadap anggotanya. Ketiga adalah masalah di mana ada larangan ASN tidak untuk ikut serta dalam pilkada, tapi tidak disertai dengan mengambil akademisi untuk menjadi penasehat atau tim think tank di barisan mereka. Kalau memang ASN tidak boleh, nggak apa-apa. Oke, tinggal bagaimana akademisi dilibatkan untuk bisa memberikan masukan-masukan yang tepat tentang pemerintahan dan segala. Yang terakhir, yang keempat adalah mungkin sudah waktunya ada sekolah pendidikan di sekolah, di masyarakat yang lebih baik lagi dibandingkan hari ini supaya masa depan politik kita ke depan jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Penting ya Kang, tim think tank tadi itu kalau Tim think tank itu sangat penting karena tidak akan ada Superman. Saya yakin semua paslon yang ada di seluruh Indonesia ini tidak ada yang akan mampu menguasai banyak hal atau menguasai semua hal. Mereka tugasnya adalah sebagai konduktor, dirigen untuk para orang-orang pintar yang ada di birokrat nantinya. Bagaimana melakukan itu semuanya. Jadi perlu ada tim think tank yang bisa memberikan peringatan atau memberikan batasan-batasan apabila dia keluar dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Baik, jadi performa yang ditunjukkan oleh para calon kepala daerah ini, Mas Umam saat tampil di depan umum, debat ataupun apapun itu di berbagai macam forum, itu tidak lepas dari pengaruh orang-orang yang ada di belakangnya, para pembisiknya, tim suksesnya Mas Umam. Betul. Iya, memang dalam konteks tim sukses itu seringkali kemudian ada satu tim yang memang difokuskan untuk konten. Jadi materi, kemudian konten, dan itu betul-betul sangat signifikan. Makanya elektabilitas itu sangat dinamis. Dia bisa mengalami ups and down, dan itu seringkali kemudian kalau misal Cakada, calon kepala daerah, tidak disiplin dalam menyampaikan statement, argumen, itu banyak yang kepleset seperti itu. Jadi kalau misal kemudian apa yang terjadi di Jakarta misalnya, Pak Suswono, saya yakin juga barangkali beliau juga tidak meniatkan itu sebagai sebuah materi guyonan yang ternyata tidak lucu ya. Dan kemudian memiliki sensitivitas politik yang juga implikasinya kemana-mana. Nah, kalau misal memang itu tidak dikawal, saya pikir ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius. Nah, oleh karena itu ini belum lagi potensi kepleset. Kemudian bagaimana narasi yang kemudian betul-betul akan diusung oleh mereka, sekaligus narasi atau munisi yang dipersiapkan untuk melakukan serangan terhadap lawan politik. Nah, ini yang kemudian memang diakui atau tidak, tim dapur itu sangat menentukan. Nah, kalau misal kemudian tidak ada tim dapurnya, nah ini patut diduga seperti yang terjadi di Bojonegoro ya. Ini debat sesingkat itu apa-apaan gitu. Bahkan seolah kemudian menegaskan ini apa, visi misi programnya apa. Lalu nanti yang akan diterjemahkan, tadi Kang Diki nyampaikan, di RPJMD itu apa. Jadi tidak jelas. Nah, oleh karena itu ini wajah gambaran demokrasi kita dalam konteks local democracy yang tampaknya seringkali kemudian menegasikan, mengenyampingkan substansi. Nah, ini juga menjadi evaluasi serius sebenarnya buat partai politik. Sepertinya partai politik itu lebih sibuk ngurusi bagaimana tiket terbentuk, dan besar kemungkinan ini jangan-jangan motifnya politik transaksional. Dan di saat yang sama partai politik menutup mata terhadap kualitas calon kepala daerah. Begitu udah selesai urusan tiket, sudah ada deal, dilepas begitu saja. Padahal tidak ada kemudian filter secara substansi, bagaimana visi, misi yang ditawarkan, sehingga jalur aspirasi itu nihil di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi evaluasi yang cukup serius, dan kita berharap niat baik desentralisasi itu kan sebenarnya kan menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik atau local good governance. Kalau wajahnya seperti ini, apalagi kemarin yang di tempat lain itu akan melakukan inovasi kebijakan. Iya, nanti kami tayangkan juga. Bahwa menjadi brambang goreng dan apa-apaan, mengolah padi menjadi nasi. Ini
ada sesuatu yang problematik dan ini mendasar. Dan kalau misal KPU diam, Bawaslu diam, maka itu mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi lokal kita sangat jauh dari harapan. Ini sangat-sangat ya gimana ya, ini problem cukup serius buat demokrasi kita. Kualitas demokrasi lokal yang masih harus dipertanyakan, apalagi jika buktinya adalah performa dari masing-masing para calon kepala daerah ini. Bang Andi Malarangeng, ada catatan juga mengenai hal ini. Kalau kita lihat memang otonomi daerah, kemudian juga demokrasi di masing-masing daerah kita harapkan bisa berkembang begitu kan dengan diberikan kesempatan. Tapi ketika diberikan kesempatan yang ada malah yang kita dapatkan ini menunya ataupun juga para calon-calon yang dipilih ternyata banyak sekali yang melakukan blunder dan juga kapabilitasnya ini masih sangat kurang. Bang Andi. Ya, memang kita memprihatin lah kalau ada berita-berita tentang calon-calon kepala daerah yang nampaknya kualitasnya agak meragukan, apalagi pernyataan-pernyataannya sama sekali nggak masuk akal itu tadi itu, misalnya inovasi padi menjadi beras, bawang menjadi berambang goreng. Ini, tetapi begini. Mari kita lihat gambar besar. Ini kampanye atau pilkada serentak 500 lebih kabupaten, kota, dan provinsi. Di mana ada berapa? Ribuan calon yang bersaing untuk menjadi kepala daerah. Nah, kalau ada satu dua yang menambahkan yang hal-hal yang semacam itu, jangan juga kita menganggap semuanya juga tidak bagus, tetapi begini, bahwa ada semacam itu artinya memang pertama partai-partai politik yang mencalonkan calon-calon tersebut kembali harus introspeksi. Introspeksi dalam arti calon semacam ini kok dicalonkan. Yang kedua, introspeksi dalam arti penanganan calon tersebut. Campaign manajernya di Indonesia ini, campaign manager belum menjadi sesuatu profesi yang jelas. Kalau di Amerika itu campaign manager itu sebuah karir sendiri, karir politik. Anda mulai dari campaign manager pada tingkat kabupaten kota misalnya, sampai menjadi campaign manager kepada Axelrod, menjadi campaign manager presiden. Dan itu memang harus dilatih, harus kontennya maupun gayanya. Saya buka aja seperti begini. Tahun 2004, Pak SBY yang pada waktu itu sudah menjadi menteri, sudah jenderal dan segala macam, masih menyempatkan diri untuk berlatih public speaking. Pada waktu kampanye 2004, kampanye presiden 2004. Sekali berbeliau pun mau belajar, mau melatih diri. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan oleh banyak, apalagi kepala daerah dan sebagainya, lalu melakukan jok-jok yang tidak sepantasnya. Karena tidak jejak pada konten yang sudah mestinya message yang harus diberikan. Tapi begini juga, kita lihat memang sumber-sumber rekrutmen kepala daerah sekarang ini ada beberapa beragam. Ada yang dari birokrasi, mereka biasanya paham tentang birokrasi dan pemerintahan. Tapi ada juga sekarang ini dari pengusaha, ada juga dari keluarga pejabat, biasanya istri bupati, anak bupati. Terus ada yang dari TNI dan polisi, kalau sekarang ini kebanyakan polisi. Lalu kemudian ada orang partai. Nah, ini memang ada plus minusnya masing-masing. Yang penting adalah kita lihat bahwa dalam konteks otonomi daerah, kita lihat ternyata memang berbagai macam sumber rekrutmen itu ada juga yang berhasil. Orang macam Pak Jokowi kan dianggap berhasil di Solo, lalu kemudian menjadi gubernur DKI, lalu menjadi presiden. Ke depan yang namanya pejabat-pejabat publik yang dipilih kemungkinan besar akan mulai datang dari mereka-mereka yang dianggap berhasil. Proses pilkada termasuk juga debat-debat itu kan penyaringan sehingga rakyat bisa memilih dengan baik bahwa kalau yang ini modelnya kayak begini, ngomongnya kayak begini, kalau gitu kita pilih yang ini aja. Begitu. Bang Andi, itu proses penyaringan. Bang Andi, sedikit saja sebelum nanti kita jeda sejenak dan juga mendengarkan pandangan dari Prof. Karim. Tapi sedikit saja, latihan public speaking seperti apa sih yang dilakukan oleh Pak SBY, yang diikuti oleh Pak SBY pada saat itu? Tahun 2004 itu Pak SBY ada konsultan public speaking yang diundang, yang kemudian memberikan pelatihan, kalau tidak salah 2 hari,
itu Pak SBY kalau berbicara di depan podium, bagaimana gesturnya, bagaimana tata kalimat, bagaimana mata harus dilakukan, dan bagaimana argumen-argumen dibahas. Jangan kalimat panjang-panjang, orang nanti ngerti. Harus bisa bikin kalimat-kalimat yang padat tapi berisi, perlu ada. Dan kemudian ada beberapa gaya tertentu untuk menegaskan dan sebagainya. Kalau ketika berbicara politik, kalau di kampanye, kalau debat harus bagaimana. Ini semua ada ilmunya. Ada orang-orang yang sebenarnya bisa memberikan pelatihan itu. Kalau saya punya banyak waktu, saya pengen sekali mengajari public speaking kepada kawan-kawan menjadi bupati wali kota ini, cuma nggak punya waktu lagi sekarang. Ya, Prof Karim, ini kenapa Prof Karim, menurut pandangan dari Prof Karim, kurang latihan public speaking kah? Salah memilih cara berkomunikasi untuk menggait hati para pemilih kah? Atau memang di Indonesia ini tadi dikatakan oleh Bang Andi, nggak ada campaign manager yang harusnya ini betul-betul profesional dilakukan begitu. Tapi nanti ya Prof Karim bisa berikan penjelasan setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan mengenai hal ini. Menarik memang, kita sudah dengarkan pandangan dari masing-masing narasumber, termasuk sekarang kita akan dengarkan dari Prof Karim. Jadi kenapa nih Prof terjadi seperti ini? Kita dengarkan beberapa kejadian belakangan ini karena memang tidak siap dengan visi misinya, tidak siap dengan rencana program kerjanya, kurang dukungan dari tim think tank tadi yang katanya Kang Diki tadi yang memang mumpuni, atau memang seperti apa Prof Karim? Ya, semuanya bisa menjadi benar ya, karena penyebab kegagalan itu bersifat komposit. Tetapi menurut saya yang paling mendasar kesalahan itu terletak pada anggapan bahwa kecakapan komunikasi politik sebagai sesuatu yang bersifat alamiah gitu ya. Saya bertemu dengan 67 kali saya bertemu diundang sebagai pemateri dalam Bintek DPRD periode 2019-2024. Pada awal pertemuan ketika saya tanyakan apakah komunikasi politik anggota DPRD itu sesuatu yang tumbuh secara alamiah atau sesuatu yang dilatih gitu. Jawabannya hampir semuanya mengatakan tumbuh alamiah, kecakapan alamiah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Bang Andi tadi gitu ya, sehingga ya muncul begitu saja. Tapi saya bilang, betul komunikasi itu sesuatu yang biasa kita lakukan, tetapi apa yang biasa kita lakukan belum tentu kita lakukan dengan benar. Saya contohkan misalnya, bahkan untuk makan saja kan ada table manner gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, justru hal yang paling penting itu dianggap biasa. Komunikasi penting karena misalnya ada mantan Presiden Amerika mengatakan begini, jika saya harus kembali kepada sekolah, sekali lagi, jika saya harus kembali bersekolah, maka hanya 2 pelajaran yang akan saya ambil. Pertama, pelajaran komunikasi publik, yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, masalahnya di kita, lagi-lagi masalah komunikasi politik itu selain dianggap sebagai kesakapan yang tumbuh alamiah juga dianggap tidak penting. Padahal pemimpin itu karena kedudukan, peran, dan fungsinya menonjol, maka dia dianggap tidak boleh salah. Pemimpin itu tidak boleh salah. Coba kita lihat misalnya, buku politik yang paling klasik, misalnya Plutah ketika dia nulis buku How to be a Good Leader tahun 100 Masehi, maaf. Dia mengatakan, mengapa pemimpin tidak boleh salah? Karena kesalahan seorang pemimpin sekecil apapun, itu seperti kutil di atas hidung. Jadi kalau kutil ada di pantat ya nggak masalah, tapi kalau kutil ada di hidung meskipun kecil itu bermasalah. Artinya apa? Artinya maka kesalahan komunikasi akan menjadi lebih fatal, bukan saja karena kesalahan komunikasi tidak bisa dihapuskan, bahkan dengan kata maaf sekalipun, ia bersifat irreversible, dan jika dilakukan oleh pemerintah atau penguasa atau pejabat atau mereka yang kedudukan menonjol, menjadi primus inter pares misalnya, maka kesalahan yang kecil itu akan nampak besar dan transparan. Kemudian yang ketiga, sampai sekarang saya masih bingung Bang Andi, bagaimana pola rekrutmen untuk para calon kepala daerah di pusat, di daerah, sama saja gitu ya. Karena menurut saya syarat-syarat yang ditentukannya sudah sangat umum, amat minimal, dengan pola rekrutmen yang tidak jelas gitu ya. Pola rekrutmennya tidak jelas. Betul tadi latar belakangnya ada TNI, ada birokrasi, ada polisi, ada pengusaha, ada pejabat karir atau misalnya politisi. Tapi siapa yang akan mendapatkan surat tugas dari partai itu kan seperti menunggu godot gitu. Yang rame di baliho, yang berminat ini, yang keluar ini. Saya berempati dengan calon-calon yang sudah berkeringat untuk memunculkan penilaian publik tentangnya,
Tapi ketika dia ditanya oleh calon yang lain, apakah kita ini akan ditugasi oleh partai atau tidak, sama-sama tidak bisa menjawab. Diam tidak mungkin, sementara dia berusaha untuk meningkatkan popularitasnya juga belum tentu kepake. Nah, ini artinya apa? Menurut saya, partai politik mulai sekarang harus mau tidak mau melakukan pola rekrutmen yang jelas gitu ya. Apakah akan konvensi meskipun misalnya praktek yang pernah dilakukan oleh partai di Golkar dulu tidak diulang, karena ternyata tidak sukses, tidak linier dengan hasil di Pilpres, itu menurut saya kita bisa belajar dari sesuatu yang bersifat salah. Jadi menurut saya bukan prosedur yang salah, tetapi mungkin dipraktekkan tidak tepat ketika itu. Jadi kalau pola rekrutmennya seperti ini, maka tadi kalau dibilang Bang Diki Chandra menyebut-nyebut akademisi, apakah akademisi akan laku atau tidak gitu ya? Sebab yang dinilai kan popularitas yang diuntungkan oleh partai. Yang pertama-tama itu. Jadi bahkan saya diskusi dengan mahasiswa ketika saya tanya, apakah Anda berminat menjadi politisi yang menjadi kepala daerah? Dia bilang, saya berminat tapi belum tentu saya bisa jalur ke sana karena saya tidak punya bakat menjadi artis atau menjadi tokoh populer gitu ya. Sebab bagaimanapun ya suka atau tidak suka popularitas, tokoh populer, artis, pesohor, itu kan namanya dibentuk oleh media dan mereka membentuk kebesarannya yang karena dibesarkan oleh media. Beda dengan tokoh-tokoh yang sudah besar sejak zaman dulu gitu kan, yang kita kenal sebagai pahlawan atau tokoh nasional sekaliber Hatta dan lain-lain. Jadi menurut saya masalahnya komposit, tetapi yang paling utama adalah anggapan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang bersifat alamiah, tidak perlu dipelajari, akan bisa seperti apa adanya. Kemudian yang kedua, justru tuntutan terhadap pemimpin yang tidak boleh salah justru dilakukan oleh mereka yang memimpin. Padahal kesalahan pemimpin saya bilang seperti kutil di atas hidung. Dan yang ketiga, pola rekrutmen yang terlalu gradual, terlalu kasar parameternya dan mekanismenya tidak transparan dan tidak bisa dikontrol oleh publik. Dan publik yang ramai ini hanya ditempatkan sebagai penonton dan semuanya kembali kepada ketua umum untuk memajukan si A atau si B. Kurang lebih begitu. Baik, soal pola rekrutmen tadi yang disampaikan oleh Prof. Karim nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Adi dan juga Mas Umam. Tapi kita juga tanya ke Kang Diki terlebih dahulu. Menyinggung tadi Prof. Karim masalah, wah sepertinya nih kalau jadi artis sudah punya popularitas lebih dulu. Lebih gampang untuk bisa mencapai jabatan ini atau mencapai mendapatkan suara. Termasuk juga pada saat melakukan debat. Karena sudah punya pengalaman untuk berkomunikasi dengan massa. Seperti itu Kang? Bisa ya, bisa enggak sih. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang pola yang salah dalam cara mengambil suara, rakyat jadi pragmatis, maka sekarang yang dikejar dan yang dibutuhkan itu satu yang punya duit untuk bisa mendapat kemenangan, kedua yang popularitasnya tinggi atau yang punya duit plus populer. Ini yang terjadi. Nah, ini yang menjadi salah gitu kan. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Apabila misalnya ada orang yang secara ilmu pengetahuan cukup bagus dibantu oleh wakilnya yang adalah misalnya secara populer cukup baik, kenapa tidak? Apalagi kalau misalnya yang si populer itu juga diajarkan atau diajari sesuatu yang satu pemahaman tentang pemerintahan, kenapa tidak? Tapi yang jadi masalah adalah kalau cuma sekedar diambil untuk pemenangan doang, yang ini yang akhirnya nanti besok lusa ketika dia bekerja atau menang, ya muncul konflik-konflik yang tidak diinginkan. Baik, Akang dulu juga sebelumnya berkecimpung di dunia seni, begitu kan? Apakah kemudian pada saat pemilihan itu juga ada latihan-latihan khusus juga? Karena sudah biasa berhadapan dengan orang banyak, Kang. Yang biasanya kita mengadakan simulasi, bahkan ada simulasi debat tuh seperti apa, tim kita mendebatkan, bahkan kita juga membicarakan apa aja yang memungkinkan para paslon akan menyerang apa aja. Terus ada keputusan kita mau menyerang apa tidak. Nggak usah, ngapain, orang semua juga tujuannya baik kok untuk kebaikan wilayah, ngapain kita harus menyerang mereka, tapi mereka akan menyerang, ya nggak apa-apa, kita akan siapkan. Ada juga yang begitu, ada juga yang dari awal penyerang terus mencibir mulut, tapi akhirnya lepas konteks bahwa sebetulnya kalian harus membangun wilayah kalian melalui visi misi dan RPJMD teknokratik yang sudah dibuat oleh pemerintahan supaya selaras. Karena setiap visi misi program itu adalah embrio untuk pembuatan RPJMD nantinya dan RKPD tahunan yang akan menjadi roadmap untuk para pemimpin ke depan gitu. Ini yang hilang dan lepas di masyarakat. Bahkan tahun-tahun dulu tuh nggak ada. Tahun ini baru muncul ada yang namanya RPJMD teknokratik, setahu saya ya. Harusnya mempermudah dong para cakada. Harusnya udah dicek dan harusnya bisa mempelajari itu indikator-indikator segala macam. Sudah ada panduannya artinya. Sudah ada panduannya sebetulnya. Jadi
sekarang hari ini seharusnya sudah tidak mohon maaf tidak boleh lagi muncul yang seperti tadi sebetulnya. Tiba-tiba ya seperti itulah, itu sebetulnya nggak perlu karena sudah sedemikian maju walaupun tidak sempurna, sudah ada peningkatan untuk perbaikan supaya pilkada ke depan memiliki kualitas yang lebih baik. Baik, harusnya sudah tidak muncul lagi hal seperti itu, sudah ada panduannya, catatan dari Kang Diki, termasuk juga masalah pola rekrutmen tadi yang juga menjadi pembahasan ataupun diangkat oleh Prof. Karim. Nanti Mas Umam, kemudian Bang Andi bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Itulah yang terjadi pada debat dari calon wakil bupati di Bojonegoro yang jadi viral belakangan ini, menuai perhatian dan juga ini menuai komentar miring dari masyarakat. Sejatinya pada saat itu sebenarnya hanya calon wakil bupati saja yang mendapatkan kesempatan untuk beradu visi misi dan juga beradu program satu sama lain. Tapi ternyata yang dilakukan oleh salah satu calon wakil bupati malah mengajak pasangannya, yaitu calon bupati, untuk kemudian berbicara bersama, menyampaikan ide bersama yang sebenarnya menyalahi aturan pada saat itu. Kemudian KPU mengambil sikap untuk menghentikan proses debat berlangsung. Nah ini nih yang masih terjadi hal seperti ini sebenarnya. Bagaimana sebenarnya, apakah memang tidak cukup informatif KPU memberikan, Bawaslu juga bergerak, tidak ada preventif, karena tadi kita juga sempat sampaikan atau berbincang mengenai hal ini pada saat jeda bersama Kang Diki dan juga Mas Umam. Mas Umam, apa yang terjadi sebenarnya seperti ini nih? Iya, kalau dalam kasus Bojonegoro, saya pikir ini evaluasi cukup serius ya, terutama bagi penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini pilkada ya, karena aturan teknis dalam konteks debat tentu harusnya sudah dikomunikasikan dengan baik dengan masing-masing pasangan calon. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian ada fenomena seperti itu dan kemudian akhirnya dihentikan, ya ini menjadi evaluasi total bagi penyelenggara pemilu dan sekaligus juga masing-masing calon tadi, terutama yang kemudian menciptakan kegaduhan ya. Dan kegaduhan ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, apalagi dalam konteks politik. Di lapangan itu seringkali kegaduhan itu bukan tercipta, tapi diciptakan. Artinya di-create ini, betul? Bisa saja itu menjadi sebuah bagian dari agenda aksi, kita juga tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan. Apa yang coba, jika memang seperti itu, apa yang coba ingin didapatkan? Goalnya apa? Ya, goalnya barangkali salah satunya adalah mendelegitimasi kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu, atau barangkali ingin menunjukkan ketidaksiapan dari salah satu masing-masing pasangan calon yang kemudian berdebat misalnya. Dan ya ini menjadi sebuah evaluasi saya pikir cukup serius dan dalam konteks, jadi kalau misal kita bicara kemudian ekspektasi kebijakan publik ke depan dengan model begini, saya kira nggak nyambung, dan ini adalah bagian dari tragedi demokrasi lokal. Dan kalau misal kemudian ini bisa merembet ke yang lain-lain, saya pikir ya rakyat yang kemudian menjadi korban. Kalau melihat profil cakadannya seperti ini, saya jadi ingat Bang Andi tadi sempat ngomong sebelum jeda, partai-partai itu kok calon seperti ini diajukan, begitu Mas Umam? Ya, memang ini total ya, ini total evaluation ini. Penyelenggara pemilu ya, partai politik ya, meskipun sebenarnya dalam konteks partai politik memang keputusan untuk mengambil secara definitif gitu ya, itu memang diputuskan dengan berbagai variabel. Ada cukup banyak determinannya, mulai dari elektabilitas, kemudian tadi Kang Diki menyampaikan isi tas, seringkali juga didiskusikan secara serius. Isi tas ya. Karena bagaimanapun juga itu bertalian dengan mesin politik di lapangan, akan efektif atau tidak menjangkau masyarakat. Kemudian dalam konteks pemahaman lokal, dalam konteks belanja masalah, itu memang seharusnya juga dilakukan. Tetapi seringkali di tataran praktis, apalagi Mbak, sekarang itu pilkada serentak, 540 sekian kabupaten kota, provinsi, dan partai politik itu hanya diberi ruang untuk melakukan assessment dalam ruang yang sangat mepet, dan itu tidak mudah melakukan evaluasi secara menyeluruh, secara komprehensif, kapasitasnya, kemudian kekuatan timnya, sampai kemudian elektabilitas. Elektabilitas gampang bisa disurvei, tetapi bicara tentang kedalaman pemahaman para pasangan calon terhadap konteks lokal, itu juga tidak mudah kemudian difilter secara secara mendalam. Nah, ini yang kemudian ya semuanya menjadi evaluasi. Kalau misal memang mau dibuat serentak dan kemudian evaluasi total terhadap proses filter tadi, ya partai politik
menjadi bagian yang dievaluasi, sekaligus partai politik juga bisa mengajukan ruang yang lebih leluasa untuk mempertimbangkan ulang, untuk kemudian mensinergikan, dan ini akan menjadi ruang yang sangat baik terutama bagi penyelenggara pemilu juga. Jangan sampai ada yang begini-begini lagi gitu. Nah, kalau misal model seperti ini terulang, lagi-lagi transformasi kepemimpinan daerah tidak akan menghasilkan sebuah local good governance yang betul-betul memadai. Baik, pola rekrutmen yang tidak jelas juga menjadi sorotan tadi. Tidak lepas kalau kita lihat menu-menu yang kemudian menjadi pilihan ataupun juga harus dipilih oleh masyarakat pada tanggal 27 November nanti. Bang Andi, ini juga menjadi sorotan dari Prof. Karim. Bagaimana sih sebenarnya pola rekrutmen yang tidak jelas ini akhirnya menghadirkan calon-calon seperti ini, Bang Andi? Saya ini juga sebagai ketua Satgas Pilgub, penyaringan Pilgub di Partai Demokrat yang berusaha untuk mencari calon yang terbaik. Tetapi karena itu saya berusaha menemui semua calon. Misalnya satu provinsi ada 4 calon yang melamar untuk didukung oleh Partai Demokrat. Saya berusaha untuk menemui semuanya saya ketemui. Dan saya ada interview dan segala macam pemahamannya. Jadi kapasitasnya saya tetap harus perhitungkan, tetapi juga elektabilitas. Ada yang kapasitasnya bagus sekali, tapi elektabilitas rendah di masyarakat. Kemudian ada, kita itu diukur dengan polling ya. Kemudian ada juga tentu saja logistik, kemampuan mempunyai logistik ya. Itu kalau tidak punya juga kapasitas bagus, tapi kalau tidak punya elektabilitas dan tidak punya isi tas, ini juga susah juga. Karena itu kita mempertimbangkan berbagai indikator untuk bisa kemudian mencalonkan ini yang paling pantas kita calonkan dari Partai Demokrat misalnya ya. Tetapi itu semua tetap saja akhirnya lebih banyak juga ya berusaha untuk guesstimate, tidak exact. Kalau mau exact melibatkan masyarakat seperti yang diinginkan Profesor Karim, paling bagus adalah namanya preliminary election. Preliminary election itu pemilihan pendahuluan. Persis sama dengan pemilihan umum, semua orang bisa memilih, tapi yang dipilih adalah kandidat masing-masing partai dan dibiayai oleh negara. Di Indonesia kayaknya negara belum bisa melakukan itu. Jadi boleh kata 2 kali pemilu dibiayai oleh negara. Yang satu pemilihan pendahuluan, siapa yang lolos sebagai calon dari masing-masing partai yang dipilih oleh rakyat, itulah yang kemudian bertanding pada pemilihan yang sebenarnya, pemilu sebenarnya. Tapi ini terlalu mahal. Model konvensi itu sudah dicoba oleh Partai Demokrat. Ternyata ya seperti tadi dikatakan Pak Karim bahwa hasil konvensi tidak linear dengan elektabilitas yang sesungguhnya. Sehingga sementara partai politik mau menang, untuk apa sekedar mengajukan kandidat tapi tidak bisa menang. Karena itu model konvensi ternyata tidak bisa tidak berhasil. Kemarin juga ada partai lain juga berusaha melakukan konvensi untuk pilpres, ternyata tidak jadi juga karena ya tadi tidak ada jaminan pemenang konvensi bisa menang di dalam pemilu sesungguhnya. Karena itu semuanya akhirnya menjadi guesstimate. Tapi yang penting adalah upaya proses demokrasi ini harus tetap dibiarkan didorong agar bisa melakukan seleksi. Adanya debat di antara paslon ini juga merupakan seleksi bagi publik. Walaupun tidak semua yang jago debat itu bisa bagus kalau mau menjalankan pemerintahan. Karena itu hati-hati juga yang istilah Pak Prabowo yang hanya bisa omon-omon, jago omon-omon, tapi kemudian track recordnya bagaimana kalau dia menjalankan pemerintahan dan sebagainya tidak jelas. Nah, karena itu memang rakyat kali ini demokrasi menghendaki pemilih yang cerdas. Tanyalah, mau tahulah apa yang kira-kira latar belakang dan kemudian track record dari masing-masing paslon tersebut. Kalau tidak jelas, kita pilih yang jelas-jelas saja. Yang jelas kapasitasnya dan juga elektabilitasnya bagus dan kemudian juga bisa sambung rasa dengan rakyat. Karena itu memang ini bagaimana komunikasi politik harus dilakukan, harus dilatih. Nggak bisa begitu saja, namanya mau ujian aja kita latihan, kita belajar. Mau jadi bupati tidak mau belajar, ini kan sama aja bohong kalau gitu.
Iya, iya. Prof. Karim, ada upaya penyaringan dan upaya penjaringan yang seharusnya bisa maksimal atau menghadirkan calonnya maksimal kalau kata Bang Andi tadi, tapi tidak cukup ideal dilakukan, diterapkan di Indonesia. Sehingga kemudian ya tidak cukup mudah juga untuk bisa para partai politik ini menemukan sosok yang semuanya memenuhi unsur secara seimbang, baik kapabilitasnya, elektabilitasnya, ataupun juga isi tasnya tadi atau logistiknya, Prof. Karim. Oh, hilang. Prof. Karim mohon maaf, sepertinya masih di mute, kami tidak bisa mendengar suara Prof. Karim. Ya, Ya. saya juga harus buka kartu ya. Saya juga diundang untuk menjadi pewawancara di beberapa partai politik ya. Tetapi masalahnya ada dua menurut saya. Pertama, memang latar belakang yang mencalonkan diri, mendaftarkan diri ke satu partai itu tidak sama ya. Dan seringkali satu orang kandidat bakal calon itu mendaftar di lebih dari satu partai. Ini menegaskan bahwa mereka tidak punya preferensi. Artinya kalau gagal di Partai Demokrat mungkin diterima di Partai Gerindra atau mungkin pakai Golkar atau yang lain, dan gitu Bang Andi ya. Ketika diwawancara muncul seperti itu. Nah kemudian yang kedua, fakta bahwa wawancara itu tidak pernah bisa mengungkap soal karakter gitu ya. Dan seringkali karakter ini yang menjadi persoalan seperti yang muncul di debat-debat yang disorot tadi gitu ya. Padahal kita tahu kalau orang kurang pengetahuan kan bisa diajari, kalau kurang pengalaman kan bisa dilatih. Tapi ketika karakternya yang lemah gitu ya, apa obatnya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sayangnya kemunculan hal-hal seperti ini itu kan membuat masyarakat terlegitimasi soal kepercayaan masyarakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya harapan menjadi kurang. Dan kejadian-kejadian yang lucu tadi, yang tidak masuk akal, dan nyaris mustahil itu sebenarnya terjadi di ruang publik semacam itu, di forum resmi. Ini kan hanya mengukuhkan tuduhan sinisme bahwa in politik stupidity is not handicap kan gitu ya Bang Andi ya. Ini kan kalau sudah begitu, maka pemilu yang seharusnya menjadi pemasok udara bebas, udara murni, semangat baru, dan pemimpin yang mestinya membawa harapan baru, ini tidak akan terjadi. Malah jauh-jauh sebelum pemilihan sudah tidak ada harapan. Apa yang akan bisa diharapkan ketika pemilu sudah menghasilkan pemimpin definitif? Namun saya merefleksi gitu ya, apa yang dikatakan Mas Umam tadi tentang bagaimana nestapanya demokrasi lokal. Malah saya bertanya, loh jangan-jangan ini cerminan demokrasi nasional kita gitu loh. Apakah dalam level nasional seleksi kepemimpinan sudah dilakukan secara teratur? Apakah partai politik benar-benar menempuh seleksi yang lebih ketat? Bahkan saya pikir masih lebih ketat di daerah, ada partisipasi publik mendaftarkan diri di partai di tingkat pusat, kita tidak tahu kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya kita tidak bisa mengadili sebuah fenomena atau kita tidak bisa menilai sebuah fenomena dari hasil akhirnya. Nah, makanya memang paling-paling kita jatuh pada kearifan yang sangat sederhana, ketimbang tidak ada peta sama sekali, maka ada peta yang kurang sempurna itu lebih baik ya. Dan sebaik-baik komunitas kan ada pemimpinnya. Nah, tapi mestinya ini menjadi catatan bagi partai politik dan khususnya bagi mereka yang punya niat untuk maju dalam kandidat apapun, bahwa kepemimpinan itu pertama dekat sekali antara mimpi dan mimpin. Kemudian yang kedua, pemimpin terbaik itu selalu diharapkan oleh setiap komunitas. Maaf ya, kita diajari dalam film misalnya, bahkan komunitas bajak laut saja ketika dia memilih pemimpin akan dipilih pemimpin yang terbaik. Yang terbaik dalam kapasitas mereka, yang dipilih satu di antara mereka, yang terbaik di antara mereka, yang paling banyak menampilkan nilai-nilai yang mereka inginkan gitu ya. Nah, jadi one of us, the best of us, the best of us, sayangnya itu tidak terjadi ya dalam kepemimpinan kita. Sehingga apa yang dipikirkan oleh mereka yang diberi amanah untuk memimpin dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat itu menjadi tidak nyambung. Jujur harus kita katakan, lahirnya pemimpin itu menciptakan sekat gaya hidup pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Coba kita bayangkan, latar belakang menteri, latar belakang gubernur dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin, terdidik, terbelakang di daerahnya, kesenjangannya menganga. Untungnya itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi mengapa di kita makin nampak akhir-akhir ini?
belakangan ini gitu ya, itu barangkali menjadi catatan, menjadi PR, khususnya bagi saya sebagai akademisi di kampus. Baik, ya kalau gitu kemudian apakah narasumber nanti juga akan kita minta pandangannya, bagaimana kemudian dengan ide ini sempat terlontar pada saat era pemerintahan Pak SBY terlebih dulu, Bang Andi. Para pemimpin di tingkat 2 ini, yaitu yang memimpin kabupaten dan juga kota madya, apakah sebaiknya bukan dipilih tapi ditunjuk saja. Tapi nanti kita akan bahas mengenai hal ini, termasuk juga di segmen berikutnya kita masih akan lihat. Ini salah satu debat juga yang viral, ini adalah pada saat itu debat dari calon Bupati Nganjuk. Yang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Umam mengenai inovasi. Nanti kita akan sajikan sesaat lagi. Itu tadi sebelum jeda sudah Anda saksikan video yang jadi viral juga menuai perhatian dari masyarakat juga. Apa yang disampaikan oleh para peserta debat. Salah satu calon bupati ataupun juga peserta debat itu kemudian masalah inovasi ini Kang, begitu kan. Ini yang namanya padi menjadi beras, kemudian menjadi bawang goreng, jadi bawang dari jadi bawang goreng. Bukan sebuah hal baru sebenarnya. Itu sebenarnya apa yang mempengaruhi kemudian mereka ini bisa berbicara seperti itu di depan umum? Saya bersetujuan berpikir baik bahwa itu cuma grogi aja sih Mbak. Grogi. Saya yakin kalau tenang dia juga tahu dan dari itu. Karena saya melihat langsung, karena saya kebetulan orang film, saya melihat langsung orang-orang, saya pernah jadi sutradaranya Bapak Ahmad Heriawan, saya jadi sutradaranya Ridwan Kamil, kebetulan saya sutradara untuk sebuah program sinetron. Kekakuan, keraguan, kesalahan itu bisa muncul karena rasa grogi yang besar. Tapi ketika lama-lama sudah memahami ilmunya, dia tidak akan grogi lagi. Ya mungkin kalau saya lihat beliau mungkin grogi, kedua mungkin pasokan ilmu atau pengetahuannya baru sehingga dia menjadi sedikit gagap. Kalau menurut saya begitu sih. Tapi saya yakin tidak seburuk yang dilihatkan TV sih. Saya yakin dia mungkin bisa jauh bisa lebih baik daripada yang itu. Mematangkan persiapan dan juga latihan komunikasi mungkin tadi itu ya yang Pak Andi bilang itu bahwa latihan itu memang harus dilakukan. Siapapun juga mau presiden kayak kalau ada lagi yang di atas presiden ya tetap juga harus latihan karena latihan itu bagian dari satu hal yang bisa dikatakan wajib untuk seseorang bisa menghadapi sesuatu. Manusia yang tidak punya rencana, tidak pernah latihan, yang ada rencana dan suka latihan aja banyak yang gagal, apalagi yang pernah latihan dan nggak punya rencana, pasti semakin besar tingkat kegagalannya. Baik, nah Bang Andi ada juga yang kemudian mengatakan gimana akhirnya kalau kita melihat kualitas dari para calon kepala daerah di tingkat 2 yang kurang mumpuni, kembali saja kemudian kepada ide yang waktu itu sempat disampaikan bahwa untuk calon bupati ataupun juga calon wali kota tidak dipilih tapi sebenarnya ditunjuk saja, Bang Andi. Ditunjuk saja kan berarti tidak ada demokrasi dong. Kalau itu nggak mungkin kita bisa setuju karena bagaimana dalam politik, dalam pemerintahan itu ada prinsip dasar yaitu no taxation without representation. Tidak bisa ada orang kita rakyat ini dipajaki tapi tidak ada representasi kita di mana rakyat punya kewenangan untuk memilih pemimpinnya. Dan juga ini persoalan tentang legitimasi. Jadi kalau ditunjuk tidak mungkin. Yang perdebatan yang lebih banyak itu adalah kenapa tidak dipilih oleh DPRD saja. Sehingga dianggapnya dengan DPRD lebih efisien, lebih hemat, lebih segala macam. Tapi tidak menyelesaikan masalah karena ketika pemilihan oleh DPRD, calon-calonnya kan tetap dipilih oleh partai-partai yang sama juga. Yang kemudian menghasilkan calon-calon kepala daerah yang juga dipilih oleh partai itu juga. Lalu kemudian lalu dalam pemilihan DPRD tidak ada koreksi atau di mana pemilihan dilakukan oleh rakyat. Rakyat yang memilih kan melakukan koreksi terhadap pilihan-pilihan dari partai politik tersebut. Yang mana yang dia suka, yang mana yang dia tidak suka. Dan kemudian atas dasar itu kemudian dipilih kepala daerah yang punya legitimasi oleh rakyat. Kalau pemilihan DPRD, maka yang melakukan pemilihan hanyalah elit politik anggota-anggota DPRD. Dari secara simpel kita mengatakan lebih efisien, barangkali benar. Tetapi apakah itu menghasilkan calon lebih baik? Kita juga pernah merasakan bagaimana kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Yang itu ya saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil masih banyak beberapa kepala daerah masih kalau membaca, kalau pidato mesti membaca. Kadang-kadang ada yang membaca Bapak 2, Ibu 2, SDR 2. Jadi tidak otomatis kalau pemilihan DPRD kualitasnya lebih baik. Iya, Bang Umam juga ada catatan mengenai ini, Mas Umam.
Kalau misal terkait dengan konteks pemilihan ya, memang perdebatannya cukup panjang dan itu menjadi sebuah evaluasi, Mbak Putri. Karena salah satu kritik dari kelompok political economic structuralist, itu kelompok tradisi neo-Marxis, pandangannya cukup kritis. Memahami fenomena desentralisasi baik di Indonesia maupun di beberapa negara yang mengadopsi kebijakan sama ya, dari USA, dari World Bank dan sebagainya ini. Desentralisasi seringkali kemudian melahirkan decentralized corruption dan itu terjadi secara masif. Tetapi kemudian ketika mengajukan argumen, lalu apa solusinya? Solusi yang kemudian dimunculkan dalam tradisi neoliberal itu bukan melakukan moratorium atau menghentikan, tetapi speed up the local democratization. Jadi diperdalam lagi. Nah, dalam konteks ini yang kemudian tetap harus menjadi evaluasi. Memang dalam konteks kabupaten, kota, masyarakat memang sebaiknya memiliki otoritas yang lebih kuat untuk memilih ya. Tetapi kenapa begitu? Karena memang mereka bertalian langsung. Jadi kebijakan lokal itu harus bertalian dengan aspirasi masyarakat. Yang kemudian memunculkan perdebatan lanjutan adalah terutama di level tengah ini. Gubernur terutama, gubernur itu agak mengambang karena tidak ada sebenarnya visi gubernur, karena gubernur itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan dia tidak memiliki satu otoritas bertalian langsung dengan masyarakat di level daerah. Jadi kalau misal kemudian konteksnya penunjukan seperti yang sekarang dilakukan dengan skema PJ oleh Kemendagri yang bisa kemudian menjadi opsi barangkali dalam level gubernur. Tapi kalau misal bupati, wali kota, rasa-rasanya banyak itu kekuatan politik menginginkan apa, rakyat ternyata menginginkan yang berbeda, dan itu harus dipertahankan karena itulah esensi dari local democracy. Baik, terakhir penutup singkat saja Prof. Karim, ini masih banyak debat yang tersisa, masih ada kesempatan bagi para cakada untuk bisa mempromosikan dirinya. Pesan dari Prof. Karim untuk para cakada ini, singkat Prof. Karim. Ya, memang performance politik kita belum memuaskan. Tetapi merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung bukan solusinya. Karena kita ingat ketika gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD, justru itu mudah dibeli dan dipilih langsung itu sebagai solusi ketika itu. Nah, sekarang menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana misalnya pimpinan partai politik di tingkat daerah itu punya otonomi. Paling tidak otoritas lah untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung di daerah itu. Nah, saya melihat di Jawa Barat misalnya beberapa daerah anggota partai, simpatisan partai justru unjuk rasa kepada DPC-nya karena apa? Karena orang yang diusung oleh DPC tidak direstui oleh pusat, misalnya itu satu. Yang kedua, ketika calon sudah diberi tugas, tidak ada komunikasi misalnya dengan Bapeda yang memegang RPJMD. Sehingga dalam pembuatan visi misi program yang diajukan ke KPU itu terlepas dari itu semua. Nah, ini akan memperparah. Sudah tidak ada hubungan antara pemerintah daerah dengan visinya presiden. Di daerah pun tidak ada hubungan antara program yang akan disampaikan oleh calon pimpinan daerah dengan perencanaan di daerah. Jadi menurut saya ini hanya akan menambah pulau-pulau kebijakan yang tidak jelas hubungannya. Jadi sekali lagi itu yang harus dilakukan. Jadi bukan merampas tetapi harus memperbaiki pola yang sudah dilakukan dengan pemilu langsung ini. Ya, Prof. Karim terima kasih, Bang Andi juga terima kasih, Kandiki terima kasih, Mas Umam juga terima kasih. Perbincangan yang seru sekali dan juga semoga salam damai dari Bandung. Baik, semoga bisa menjadi bekal juga untuk para calon kepala daerah yang masih akan terus mempromosikan, menyampaikan visi misi ataupun juga rencana program kerja termasuk juga melakoni beragam debat. Gita Malika akan menemani Anda setelah jeda.